Nah, kali ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah disebut juga sistem kardiovaskular, sebuah sistem organ yang mengalirkan darah dalam tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari dua organ penting, yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular berfungsi untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh agar terjadi pertukaran gas, nutrien, hormon, sampah metabolisme, dan senyawa lainnya, seperti obat. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari 1. Darah. Darah adalah bagian terpenting dalam sistem peredaran darah. Darah mengangkut gas, nutrien, hormon, sampah metabolisme, dan senyawa lainnya seperti obat ke seluruh tubuh. Darah tersusun oleh plasma darah. Plasma darah berfungsi dalam mengantarkan nutrisi, gas CO2 dalam bentuk asam karbonat, dan perantara sistem imun berupa antibodi. Sel darah. Sel darah dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok. Satu, sel darah merah atau eritrosit yang berperan dalam mengangkut oksigen dan karbon dioksida. 2. Sel darah putih atau leukosit yang berperan dalam sistem imun. 3. Keping darah atau trombosit yang berperan dalam pembekuan darah. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang mengalirkan darah. Pembuluh darah berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Ada dua macam pembuluh yang berpengaruh pada sistem peredaran darah, yaitu pembuluh arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung. Bagian yang terbesar bernama aorta, dan yang terkecil adalah arterial. Selanjutnya, pembuluh vena. Vena adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Bagian terbesar dari vena bernama vena cava, dan yang terkecil adalah venula. Pembuluh kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang menyambungkan arteriol dengan venula. Kapiler berperan dalam pertukaran gas dan nutrien antara jaringan tubuh dengan darah dan antara alveolus dengan darah. 3. Jantung. Fungsi dari jantung adalah sebagai pemompa darah. Letaknya ada di dalam rongga dada sebelah kiri dan dibalut selaput bernama perikardium. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Jantung memiliki beberapa katup yang berfungsi mencegah aliran balik darah. Antara serambi dan bilik terdapat katup atrioventrikuler. Katup atrioventrikuler sebelah kanan memiliki 3 katup, sehingga disebut katup trikuspidalis.
Mekanisme sistem peredaran darah. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam serambi kanan. Katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu, di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Jantung dalam keadaan mengerut ketika otot jantung berkontraksi. Darah yang telah ada dalam bilik kanan lalu dipompa masuk ke arteri pulmonalis. Saat itu, katup AV menutup sedang katup ke arteri pulmonalis membuka. Di bagian jantung sebelah kiri, darah di dalam bilik kiri dipompa masuk ke aorta. Sementara itu, katup AV menutup, sedangkan katup ke aorta membuka. Mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Selanjutnya, penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu aritmia. Penyakit ini bisa terlihat dari irama jantung yang kadang cepat atau bisa juga lambat. Biasanya penyakit ini merupakan kelainan bawaan pada jantung. 2. Aterosklerosis. Penyebabnya adalah pengendapan lemak pada dinding pembuluh darah. Jika dibiarkan, bisa mengakibatkan serangan jantung. 3. Kardiomiopati. Keadaan melemahnya otot jantung yang bisa mengakibatkan gagal jantung dan kematian. 4. Jantung bawaan. Penyakit bawaan ini bisa dilihat sejak dalam kandungan, ditandai dengan perkembangan jantung yang terhambat. 5. Arteri koroner. Dikenal juga dengan nama jantung koroner. Penyakit ini menjadi penyebab kematian paling besar di seluruh dunia. 6. Hipertensi. Nama lainnya adalah darah tinggi. Jika tidak segera diobati, akan berpengaruh pada kerusakan jantung dan pembuluh darah. 7. Iskemia jantung. Diakibatkan karena otot jantung tidak mendapat oksigen yang dibutuhkan. Delapan, stroke. Keadaan di mana terjadinya penyumbatan pembuluh darah menuju otak yang menghentikan aliran darah serta oksigen yang masuk ke otak. Teknologi sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu elektrokardiogram. Adalah sebuah alat yang berfungsi dalam mengukur gelombang elektrik dalam jantung. Caranya dengan menempelkan elektroda pada tempat-tempat khusus. EKG dapat digunakan dalam diagnosis gangguan jantung seperti myocardial infarction, aritmia, murmur, dan pemasangan kateter.
Selanjutnya, angioplasti. Teknologi ini dapat membuka aliran darah yang tersumbat oleh plak lemak. Angioplasti membuka aliran darah dengan cara meniupkan udara pada balon yang telah dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Balon akan mengembang dan melebarkan